Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Di saat manusia meninggal dunia, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Amal jariah adalah amal yang akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan ataupun amal keburukan semasa hidupnya. Maka dari itu ada amal keburukan yang pernah dikerjakan semasa hidup di dunia dan akan terus mendapat kucuran dosa meskipun telah meninggal dunia. Seperti dalam surah Yasin ayat 12, Allah berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Berdasarkan ayat tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan amal yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran atas amal tersebut. Namun sebaliknya, apabila melakukan amal keburukan atau maksiat, maka akan menuai dosa ditambah dengan dampak buruk yang akan didapatkan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati agar tidak terjebak dengan dosa jariah. Maksudnya yakni dosa yang akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Lalu jenis dosa apakah itu? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya yaitu seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di depan orang lain, sehingga menyebabkan banyak orang mengikuti perbuatannya, meskipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikuti perbuatannya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun salah satu contoh yang sering terjadi saat ini, yaitu ada seorang wanita mengenakan celana pendek di hadapan banyak orang. Kemudian ada wanita lain melihat dan ikut menirunya sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih. Padahal kita mengetahui bahwa dalam Islam tidak boleh memperlihatkan aurat kepada selain muhrimnya. Meskipun wanita yang pertama kali memakai celana pendek tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun banyak wanita lain yang menirunya, maka ia akan mendapatkan kucuran dosa tanpa dikurangi sedikit pun, sekalipun pelopor wanita yang pertama kali mengenakan celana pendek telah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan. Yang kedua, orang yang mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seseorang yang menyuruh dan mengajak orang lain pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan dosa dari para pengikutnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal ini tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah para da'i yang menyeru. Orang-orang yang mendapatkan dosa ini adalah para da'i yang menyeru pada kemaksiatan.
maupun tokoh dukun ataupun paranormal yang mengajak pada kesyirikan, termasuk dalam hal menyuruh orang lain atau menyerumuskan orang lain untuk berbuat dosa meskipun dirinya tidak melakukan dosa tersebut. Sepanjang masih ada manusia yang mengikuti, menjalankan apa yang pernah diperintahkan olehnya, maka orang-orang tersebut akan terus mendapatkan aliran dosa sekalipun telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu jauhilah dari itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka dari itu tidak ada cara lain selain dengan bertaubat dan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.